Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, cerdas, religius, bersahabat, luar biasa hebat. Apa kabar Anandaku hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bunda yang pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama Bunda. Nah, Anandaku, walaupun kita belajar dari rumah, Ananda tetap semangat ya, karena belajar itu bisa di mana saja. Baik, pembelajaran kita hari ini masih di tema 3E, cuaca. Kita sudah masuk di subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Mata pelajaran yang pertama yang dipelajari adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya menuliskan informasi dari teks perubahan cuaca. Mata pelajaran yang kedua adalah SBDP. Tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui unsur karya dekoratif dan menggambar dekoratif. Mata pelajaran yang pertama, bahasa Indonesia. Menuliskan informasi dari teks perubahan cuaca. Masih ingatkah kamu apa itu cuaca? Nah, sekarang kita sama-sama mengingat kembali apa pengertian dari cuaca. Jadi, cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca dapat memengaruhi kegiatan manusia. Apa saja pengaruhnya? Yuk kita pelajari bersama. Silakan Ananda perhatikan gambar berikut. Informasi apa yang kamu peroleh setelah mengamati kedua gambar tersebut? Kita harus mengamati gambar dengan cermat ya, untuk mendapatkan informasi. Dengan mengamati kegiatan apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar tersebut. Nah, kita mengamati dulu gambar yang pertama ya, gambar A. Jadi, teman-teman, silahkan perhatikan dulu keadaan cuacanya. Jadi, gambar A itu merupakan cuaca yang sedang cerah. Good, jadi kita tulis cuaca di taman sangat cerah, matahari yang bersinar terang. Selanjutnya, teman-teman silakan diperhatikan kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Nah, kegiatannya yaitu anak-anak bermain di taman pada cuaca yang cerah. Dan ada anak yang bermain layang-layang, ada anak yang bermain gelembung sabun. Kemudian, pada cuaca cerah, makan es krim sangat menyegarkan. Selanjutnya, kita mengamati gambar yang kedua, yaitu gambar B. Cuaca apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Jadi cuacanya yaitu cuaca hujan. Jadi, cuaca di taman sedang hujan. Kemudian, kegiatan apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Anak-anak tersebut sedang berlari dengan memakai mantel. Kemudian ada anak yang memakai payung agar tidak kehujanan, dan ada juga anak yang memakai daun agar tidak kehujanan.
Jadi teman-teman, cuaca mempengaruhi kegiatan manusia ya. Beda kegiatan pada saat cuaca cerah, beda juga kegiatan pada saat cuaca hujan. Adapun pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia adalah: yang pertama, pengaruh cuaca terhadap olahraga. Beberapa jenis olahraga dapat dilakukan pada musim atau cuaca tertentu, seperti ski es hanya dilakukan pada musim dingin. Terjun payung dan para layang hanya bisa dilakukan saat cuaca cerah. Selanjutnya, pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan tertentu memerlukan cuaca yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar. Misalnya pilot, nelayan, petani, dan pengrajin. Pilot perlu mengetahui cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Nelayan tidak pergi melaut jika cuaca badai. Sedangkan petani menanam padi ketika musim hujan. Dan pengrajin membutuhkan sinar matahari dalam kegiatan mereka. Selanjutnya, pengaruh cuaca terhadap pakaian. Ketika cuaca cerah, suhu udara panas. Orang-orang akan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Sedangkan ketika cuaca hujan, suhu menjadi lebih dingin dari biasanya. Orang-orang akan menggunakan pakaian yang lebih tebal agar tubuh tetap hangat. Nah, seperti cuaca yang sekarang, teman-teman perlu menggunakan pakaian yang lebih tebal karena cuacanya sekarang sedang hujan. Selanjutnya, pengaruh cuaca dalam transportasi. Transportasi darat, laut, dan udara tak lepas dari cuaca. Cuaca badai dan angin akan bertiup kencang dan akan berdampak buruk pada perjalanan, seperti peristiwa yang dialami pesawat Sriwijaya Air yang terjatuh di Kepulauan Seribu. Sekarang ayo kita membaca. Nah, Ananda sekalian, silakan buka buku tematik halaman 60 dan membaca teks yang berjudul Pengaruh Cuaca Terhadap Kegiatan Manusia. Bunda kasih kesempatan untuk membaca teks tersebut. Boleh dijeda dulu videonya Bunda. Setelah selesai membaca, kemudian baru dilanjut. Terima kasih sudah membaca teks tersebut. Nah, setelah membaca, informasi apa yang kamu peroleh? Untuk memperoleh informasi dari teks, kita harus membaca teks dengan saksama ya. Bacalah paragraf demi paragraf. Setelah selesai membaca satu paragraf, mulailah mencatat informasi yang kamu peroleh. Catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam peta pikiran, seperti berikut. Jadi judul bacaannya adalah Pengaruh Cuaca Terhadap Kegiatan Manusia. Informasi yang diperoleh pada paragraf pertama adalah di Indonesia ada dua jenis musim, ada musim hujan dan ada musim kemarau. Informasi pada paragraf kedua adalah ketika musim hujan, suhu udara akan terasa lebih dingin. Dan informasi yang diperoleh pada paragraf ketiga adalah pada musim kemarau hampir setiap hari cuaca cerah. Dan paragraf yang terakhir adalah paragraf 4. Ketika cuaca cerah, udara terasa panas. Selanjutnya, silakan Ananda membuka halaman 82. Di halaman 82 terdapat teks yang berjudul Pengaruh Cuaca dalam Transportasi. Sekarang Bunda kasih kembali kesempatan untuk membaca teks tersebut. Silahkan dijeda dulu videonya Bunda untuk membaca teks tersebut. Nah, sudah dibaca baik-baik teksnya? Sekarang, untuk memahami suatu bacaan, kita harus mengetahui setiap kata yang ada dalam teks.
Dalam teks bacaan tersebut, coba kamu perhatikan kata-kata berikut. Transportasi. Apa maksud dari kata transportasi? Apa arti dari kata transportasi? Nah, transportasi artinya hal yang berkaitan dengan berpindah tempat. Selanjutnya, pandang. Jadi arti dari kata pandang adalah penglihatan. Selanjutnya, kata menghempaskan yang artinya membanting. Selanjutnya ada kata aktivitas, artinya kegiatan. Dan yang terakhir ada kata arus yang artinya aliran. Materi bahasa Indonesia telah selesai. Sekarang Bunda masuk pada materi yang kedua, SBDP, mengetahui unsur karya dekoratif dan menggambar dekoratif. Masih ingatkah kamu apa itu gambar dekoratif? Kita kembali mengingat ya. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak. Gambar dekoratif biasa digunakan untuk menghias permukaan suatu benda, misalnya karpet, kain, atau dinding. Berikut adalah unsur-unsur gambar dekoratif. Yang pertama adalah garis. Ada berbagai macam garis yang dapat digunakan untuk menggambar dekoratif, seperti garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelembung. Unsur yang kedua adalah bentuk. Bentuk yang dapat digunakan untuk menggambar dekoratif yaitu bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk segi panjang, dan bentuk persegi. Selanjutnya, unsur dekoratif warna. Ada pula berbagai macam warna yang teman-teman dapat gunakan untuk menggambar dekoratif. Nah, silahkan diperhatikan gambar berikut. Merah dicampur kuning itu berubah jadi orange, kuning dicampur biru berubah menjadi hijau, dan biru dicampur merah berubah jadi ungu. Baik, silakan diperhatikan gambar berikut. Unsur dekoratif apa yang dimiliki gambar tersebut? Nah, Bunda ulang ya, unsur dekoratif itu ada 3. Yang pertama garis, yang kedua bentuk, dan yang ketiga warna. Jadi, garis yang digunakan pada gambar tersebut ada garis mendatar, garis tegak, dan garis zigzag. Sedangkan bentuk yang digunakan pada gambar tersebut adalah segitiga, segi 4, dan segi 6. Dan yang terakhir, warna yang digunakan pada gambar tersebut adalah ada warna hitam, warna kuning, coklat, dan ada warna putih. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi dari Bunda. Adapun tugas untuk Ananda di rumah, yang pertama tugas bahasa Indonesia. Ada di halaman 65 nomor 1 dan di halaman 70 nomor 1. Semuanya dikerjakan di buku tulis tematik yang berwarna pink. Selanjutnya tugas SBDP ada di halaman 75 nomor 2. Tugas SBDP langsung dikerjakan di buku paket tematik. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi Bunda ingatkan kembali ya materinya. Materi bahasa Indonesia adalah mencari informasi dalam teks, sedangkan materi SBDP adalah mengetahui unsur karya dekoratif.
Terima kasih Anandaku telah memperhatikan dan menyimak materi dari Bunda. Semoga apa yang disampaikan Bunda dapat dipahami dan berguna bagi Ananda. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.